Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Para alim ulama, guru-guru kita yang kita muliakan, imam masjid, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian ba'dal maghrib Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, senantiasa menutupi aib-aib kita di dunia dan akhirat, senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, perlindungan, keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam 27 Rajab, malam Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan i'tikaf kita di masjid ini, pengajian kita di masjid ini. Di antara kesyukuran kita dengan adanya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu mukjizat yang terbesar bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga menambah keimanan kita, semoga menambah ketaatan kita, semoga menambah pemahaman kita. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu telah kita bacakan hikmah di mana barangkali saja Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu ketaatan, namun belum Allah bukakan lagi pintu diterimanya, baik amalan maupun doa. Barangkali juga Allah mentakdirkan kita ada berbuat salah, tetapi di baliknya ada hikmah, menjadi sebab kita kembali kepada Allah, kita bersungguh-sungguh menuju Allah, dan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini hikmah yang ke-93 kalau tidak khilaf ya. 93. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata Sayyidi Ahmad ibn Athaillah, semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita atas berkat beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'siyatun awrathat dhullan wa iftiqara khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Maksiyah, atau boleh juga dibaca maksiyatan artinya, sebagai mansub li naz'il khafid fi maksiyah, atau di sini menjadi mubtada maksiyatun. Suatu maksiat atau kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan oleh seorang hamba, awrasad dhullan wa iftiqara, namun kesalahan itu menyadarkannya, menjadikan dia bertaubat dan menjadikan dia bertambah hina dan bersimpuh mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah. Khairun min ta'ah, lebih baik daripada ketaatan, satu ketaatan tetapi awrasat izzan wastikbara,
hanya mewariskan kebanggaan dan kesombongan. Barangkali Allah takdirkan seseorang, masih sambungan dari bab yang lalu, berbuat kesalahan atau dosa tanpa dia sengaja, lalu dia bertobat kepada Allah, dia hinakan dirinya di hadapan Allah, dengan penuh rendah hati dia tersungkur mohon ampun kepada Allah dan mengharap ridha Allah. Keadaan itu lebih baik daripada ketaatan namun diiringi rasa bangga dan rasa sombong. Ini catatan bagi kita, semoga Allah melindungi kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita rezeki berupa ketaatan, kita dapat taat, kita dapat istiqamah, kita selalu menjaga salat, kita selalu bersedekah, kita selalu berbuat hal-hal yang disunnahkan. Namun ingat, jangan sampai terkena istilahnya itu jebakan Batman. Sebab di baliknya syaitan berlomba-lomba untuk memancangkan, memasukkan rasa bangga, rasa riya, rasa takabur di hati pelaku ketaatan tersebut. Jadi diboncengi, diintai, diserang, dikejar oleh syaitan agar ketaatan orang tersebut menjadi sia-sia. Ini banyak sekali contoh-contohnya, kisah-kisah hikmah banyak sekali. Dulu pada zaman cucu Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin diriwayatkan, beliau punya seorang murid yang pulang dari haji. Lalu ketika dia sedang duduk, dihamparkan, bahasa kita itu sofrah. Sofrah itu semacam kain untuk alas makanan. Apa di sini nyebutnya itu? Kain alas yang dihamparkan itu, untuk menaruh jamuan di atasnya. Lalu dia mengatakan kepada khadamnya, jangan bawa ini yang tahun pertama saya naik haji ini, bawakan tahun yang ketiga saya naik haji, sofrah yang baru ke sini. Hanya dengan menyebutkan itu. Selesai makan, dia dipanggil oleh gurunya Sayyidina Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Anakku, sayang sekali pahala 3 kali hajimu telah gugur gara-gara engkau hanya menyebut tentang kain sofrah tadi. Aku tahu engkau ingin mengatakan kepadaku bahwa sudah 3 kali haji engkau kerjakan, sehingga sofrah ini adalah sofrah haji yang ketiga. Hanya karena ucapanmu itu kau bertobatlah kepada Allah, pergilah lagi nanti mengerjakan haji. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan sampai 7 kali. Cerita satu lagi yang berbunyi, setiap kali naik haji ditanya oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, apa yang kau dapatkan anakku? Yang pertama, oh Syekh, wahai Sayyidina Ali Zainal Abidin, aku ketemu Ka'bah, aku dapat memeluk Raudhah, aku dapat cium Hajar Aswad. Yang kedua kali, aku dapat tegak di shaf yang pertama dekat imam. Yang ketiga kali sebutkan, selalu dia mengatakan, wahai anakku, pergilah lagi haji tahun depan, hajimu belum diterima. Yang ketujuh kali ditanya, wahai anakku, apa yang kau dapatkan? Wahai guruku, kali ini aku bertemu dengan Allah, aku mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ketika itu gurunya mengatakan, al-an hajjuka mabrur, sekarang baru hajimu mabrur. Itu salah satunya. Artinya ini halus, itu hanya mungkin ilustrasi, tetapi ada satu pesan bagaimana kita bisa menghilangkan rasa riya, rasa bangga terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, termasuk ketaatan. Karena penyakit-penyakit hati seperti riya, sombong, ingin didengar, ingin terkenal dan sebagainya itu
dilakukan bukan karena Allah. Artinya ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, maka gugur pahalanya. Dalam keadaan demikian, barangkali ada satu kesalahan atau suasana atau situasi seseorang khilaf lalu bertobat kepada Allah, ketika itu keadaannya lebih mulia daripada seseorang yang sedang taat tapi diisi dengan rasa takabur. Karena ketika taubat, seorang hamba di hadapan Allah menyesal, merasa hina, merasa perlu akan kasih sayang Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah. Suasana hatinya ketika itu penuh berharap kepada Allah. Sementara banyak sekali jabatan Batman, jebakan Batman tadi, ketika taat, di situ ada orang merasa bangga, merasa aman, merasa dialah ahli syurga, merasalah dia paling suci, merasalah dia paling dekat dengan Allah, sehingga menimbulkan rasa takabur. Contohnya misalnya ketika dia sudah begitu taat dengan Allah, sudah dipandang orang sebagai orang yang mulia, tiba-tiba dalam suatu majelis dia tidak didudukkan di depan misalnya, tidak ada orang yang memanggil dia ketika duduk di belakang, maka hatinya mengatakan, orang ini tidak tahu aku ini siapa. Timbul rasa ujub. Ada contoh juga, ujub ini bermacam-macam, dari orang yang kelasnya kelas dunia sampai yang kelas akhirat. Yang kelas dunia misalnya katakan orang kaya berdiri di shop, lalu katakanlah kakinya terpijak oleh orang di sebelahnya, lalu dia mengatakan, kau tidak tahu siapa aku nih, bos aku nih, pejabat aku nih, dan sebagainya. Begitu juga mungkin orang yang akhirat, kau tidak tahu siapa aku nih, aku puasa tak pernah putus, tahajud tiap malam, kau apalah baru belajar. Artinya timbul ujub. Disitulah ilmu tasawuf mengajarkan kita bagaimana kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada para aulia Allah, guru-guru kita, orang-orang tua kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, baik secara zahir maupun secara batin. Apatah lagi terhadap Allah. Bayangkan ada orang yang taat, ternyata hatinya bukan untuk Allah. Allah tahu dia taat bukan untukku, untuk dipuji, untuk dipandang, untuk dikenal, untuk diberikan gelar, untuk disanjung. Berat cobaannya. Makanya cobaan-cobaan kepada masyayikh, orang-orang yang dekat dengan Allah itu semakin kuat. Para guru, para ulama, ketika contohnya tangannya dicium orang, disanjung orang, ditempatkan orang pada tempat yang terhormat, itu Allah yang memuliakannya. Tetapi jika di hatinya ada rasa bangga dan rasa ujub, seketika jatuh di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dalam kisah-kisah para aulia Allah, orang-orang yang jatuh daripada diwanul aulia. Dulunya wali Allah menjadi jatuh, menjadi mantan wali, mantan kiai, mantan ulama, masih mending mantan preman katanya ya. Karena preman jadi baik, tapi mantan kiai kan kurang, dulunya baik menjadi tidak. Itu saking takutnya mereka, makanya mereka itu, para aulia Allah itu takut jika berbuat salah sedikit saja, maka begitu besar di sisi rasanya yang mereka rasakan, karena mereka malu dengan Allah. Kalau ada doa yang tak merasa manis, hilang rasa manis munajatnya, maka mereka sadar itu adalah sinyal dari Allah bahwa ada kehilapan, ada kesalahan. Karena itu mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmahnya, jangan kita cepat-cepat menilai orang. Barangkali orang yang sedang ada maksiat itu dibukakan oleh Allah pintu tobat untuknya, dan dia menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang sebaik-baiknya kita doakan, kita ajak. Kalaupun kita ingin mencontohkan itu sebagai pelajaran tidak apa-apa.
Misalnya kita bilang sama anak kita, jangan macam gitu ya, itu pekerjaan dosa, ahli neraka, jangan nurut orang tuh. Itu tidak apa-apa untuk pendidikan. Tapi kalau kita memandang hina orangnya, bukan perbuatannya, dan kita sudah meyakini dan mengklaim bahwa orang tersebut ahli neraka, ini persoalan lain. Dalam sebuah athar disebutkan ada orang yang selalu sibuk dengan saudaranya, mengatakan tujuan asalnya bagus, tapi lama-lama timbul takabur sehingga setiap menasihati seakan-akan saudaranya itu ahli neraka. Maka akhirnya saudara menjawab, ini hubunganku dengan Allah. Ternyata meninggal dunia, keduanya dimimpikan bahwa yang ahli taat tadi masuk neraka, yang ahli maksiat yang kena tegur dengan kasar tadi bahkan masuk surga. Jadi, makanya cara menegur, cara mengajak pun diajarkan oleh Allah, ud'u bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kalau kita mengajak, ajaklah dengan cara yang baik, yang santun, diiringi dengan ucapan-ucapan yang sifatnya memotivasi. Jangan yang sifatnya memponis, kau ni ahli neraka, kau ni misalnya, itu jangan. Sebab tidak ada yang berhak untuk menentukan ahli syurga atau ahli neraka. Yang memasukkan hamba-hamba ke dalam syurga dan neraka melainkan hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu keadaan maksiat bisa lebih baik karena diiringi oleh kehampaan, penyesalan, perasaan tunduk, perasaan betul-betul memerlukan Allah, daripada keadaan taat yang diiringi oleh rasa bangga. Ini nak hati-hati kita. Kuat sekali jebakan Batman-nya ya. Jebatan Batman syaitan. Kalau semakin taat nanti syaitannya jenderal ya. Kalau yang kelas-kelas kita biasanya masih kopral-kopral, tidak apa-apa. Kalau kita lebih itu kuat lagi. Mereka tidak ingin kita itu dekat dengan Allah. Mereka berusaha menghilangkan apa saja pahala-pahala yang kita dapatkan, termasuk dalam pengajian ini. Dalam pengajian, dalam zikir, guru kami Maulana Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani, seorang yang bergelar Sultan Al-Awliya, di saat ini syaitan-syaitan iri dengan kita karena pahala kita tak dapat dihitung lagi banyaknya. Tetapi mereka mencari jalan bagaimana pahala itu hilang dari kita. Salah satunya nanti kita disibukkan dengan yang selain Allah. Saat pengajian mulailah kita main HP. Ketika main HP mengganggu suasana ketika itu sedang ingat Allah, sedang pengajian, ketika itu juga pahala orang tersebut hilang dengan seketika dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak menjaga adabnya. Tidak menjaga adabnya, dia berbicara, dia tidak mematikan HP-nya. Kalau tidak sengaja, oke, matikan, ataupun dia segera keluar, ataupun dia abaikan dulu demi mengutamakan yang lebih penting. Belum lagi yang bercakap-cakap. Kata guru kami sedang zikir, sedang salawat, sedang pengajian, dia sibuk bicara, bahkan pembicaranya soal dunia. Hati-hati kita dalam acara-acara besar Islam, banyak mestinya pahala yang didapat tapi hilang. Acaranya acara maulid Nabi, tetapi ternyata banyak juga yang bicara, berubah dari maulid atau maulud menjadi mulut, sibuk ngomong ini dan sebagainya, menjadikan masjid tempat pembicaraan dunia. Jadi banyak dia menginginkan kita. Salah satunya lagi yang paling hebat, dimasukkan rasa riya. Riya ini syirik khafi, termasuk dosa besar. Takut kita bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi rasa bangga, rasa ujub, hal-hal yang membuat pahala-pahala kita itu tidak kita dapatkan. Itu syaitan senantiasa menggoda kita. Karena itu para aulia Allah, sebagaimana kita pernah sebutkan dulu,
bahwa dalam setiap keadaan mereka takut. Termasuk dalam keadaan taat ini mereka sangat takut. Di situ banyak sekali jebakan Batman-nya. Rasa aman, rasa tenang, rasa damai, rasa tidak ada masalah lagi, rasa banyak pahala, rasa pasti ahli syurga, rasa lebih baik daripada orang lain. Apalagi kalau sudah banding-banding, lumayan juga lah aku daripada dia tuh. Jangan banding-banding dengan orang. Bahkan semakin takut kita, para aulia mengajarkan semakin kurang. Belajar ilmu pun begitu juga, semakin kurang. Semakin taat pun merasa semakin kurang. Itulah kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Alhamdulillahilladzi zadani tahayyura. Maha suci Allah, segala puja bagi Allah yang senantiasa menambahkan kepadaku kebingungan dalam rangka aku mendekatkan diri kepada Allah. Rasa semakin kurang, rasa semakin banyak khilaf, rasa semakin lalai, itu bagus. Berarti kita mengakui kelemahan kita. Makanya Nabi Adam diterima taubatnya karena dia mengakui, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, aku telah menzalim diriku. Kalau Engkau tidak mengampunkan aku, tidak mengasihi aku, tentunya aku termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Makanya kita selalu curhat dengan Allah, selalu merasa hampa, selalu merasa takut. Wali Allah itu di luarnya izzah, yakin, thiqah, pede, tapi hatinya luluh. Takut dengan Allah, minta tolong dengan Allah, takut ditinggalkan Allah, takut dimurkai oleh Allah, apalagi. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi kepada Fatimah Zahra atau kepada Sayyidina Aisyah Ummul Mukminin yang berbunyi, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Allahumma bika astaghith fa aslih li sya'ni kullah. Aku minta tolong denganmu ya Allah, baguskan keadaan aku ini zahir dan batin. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan kau biarkan aku bersama egoku, bersama nafsuku, walaupun sekejap mata saja. Ini masuk kemana-mana. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka hanya hawa nafsu yang akan merajai kita. Tapi kalau kita mengandalkan Allah semata-mata, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, maka Allah lah yang membantu kita. Setiap saat kita latih bagaimana kita bisa tawakal kepada Allah. Disebutkan dalam beberapa kisah para aulia Allah. Ini bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada rezeki, beli kitab-kitab yang berisi manaqib para wali-wali, hikayat para wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, manaqib Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, para sahabat, raja-raja wali, orang-orang yang suci, orang-orang dekat dengan Allah. Di situ kita banyak dapat pelajaran. Kata Imam As-Saffuri dalam kitabnya Nuzhatul Majalis, hikayatus salihin jundun min junudillah. Membaca atau mendengar kisah tentang orang-orang saleh merupakan tentara di antara tentara-tentara Allah yang kuat, menjadi motivasi kita. Kalau baca kisah wali, jangan yang sakti-saktinya dia terbang, dia banyak duit, jangan. Tapi tengok takutnya kepada Allah, malunya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, dia kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah. Sayyidi Uwais Al-Qarani setiap malam bertobat kepada Allah, menangis, lalu mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, biarkanlah aku yang menjadi penebus setiap dosa dari orang-orang yang sedang kelaparan. Karena kan di antara umat manusia ini banyak umat Nabi Muhammad SAW, umat manusia. Kita yang kenyang, banyak yang lapar. Jadi dia merasakan betapa pedihnya penderitaan mereka-mereka itu, sehingga memohonkan ampun kepada Allah. Dia siap menjadi tamengnya. Ampunkan dosaku atas tiap-tiap kabidin ja'i, perut yang lapar. Berarti dia kasih sayangnya. Makanya wali Allah itu tak pernah memikirkan diri sendiri.
berdoa untuk kita semua. Makanya kita diberikan keselamatan oleh Allah. Kota kita dijagakan Allah, RT kita, di rumah tangga kita menjadi aman, tidak dijagakan Allah, tidak diberi Allah musibah, diberi Allah perlindungan. Karena ada hamba Allah yang berdoa yang kita tidak tahu. Bahkan di antara kita yang ada ini pasti ada seorang kekasih Allah, tapi kita tidak tahu. Setiap 40 orang berkumpul, diyakini ada salah seorang yang menjadi sebab doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lingkungan kita tuh pasti ada yang dicintai Allah. Dialah yang berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, jagakanlah kami, jagakan kampungku, kasihani kami, ampunkan orang-orang, tunjuki ya Allah. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mengikuti akhlak Nabi kita, menginginkan orang selamat. Dakwah Islam ini menginginkan orang selamat, bukan menginginkan orang masuk neraka. Ada juga modal dakwah dikit-dikit dia supaya malah orang kalau boleh jangan masuk surga, orang masuk neraka, padahal yang paling bagus itu mendoakan semua orang. Bahkan orang-orang non muslim kita doakan supaya diberikan Allah hidayah ke dalam hati mereka, sehingga mereka dapat mengetahui Islam. Salah satu sebabnya, kata seorang ulama besar, Al-Habib Ali Al-Jufri, salah satu sebabnya kita tidak pandai mencontohkan akhlak Nabi, sehingga orang-orang kafir tidak melihat kita itu bagus, tidak melihat Islam itu bagus. Yang dilihatnya, inilah umat Islam yang banyak nih, banyak buat maksiat, banyak buat kejahatan. Akibatnya tidak ada kenal mereka kepada Islam. Kita belum dapat memasukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad ke hati mereka. Akhlak Nabi Muhammad tak dapat kita lakukan. Contoh paling ketara saja, kata Nabi, di akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman adalah orang hanya memberi salam kepada yang dia kenal saja. Padahal Nabi bersabda, Absyus salam liman ta'rif wa liman lam ta'rif. Sampaikan salam kepada orang yang kau kenal dan juga kepada orang yang tak kau kenal. Di akhir zaman orang hanya salam, memberi assalamualaikum kepada yang dikenal saja. Kira-kira betul lah nih Pak? Kita pun assalamualaikum kira-kira kenal, cuman kalau kita tak kenal dengan orang, kita tegur dah. Itu tanda akhir zaman. Padahal Nabi menganjurkan, sampaikan salam, absyus salam liman ta'rif wa liman lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan juga kepada orang yang tak kau kenal. Lebih parah lagi, tak pakai salam-salam sekarang ni, assalamualaikum. Sudahlah salam tangan tidak, assalamualaikum tidak juga. Nah, kalau salam tangan kita maklumi, karena Islam mengutamakan kesehatan, mengutamakan keselamatan. Itu salah satu maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah hibzun nafsi, menjaga keselamatan orang. Makanya kita boleh sholat pakai masker, boleh kalaupun nak jarak pun boleh, boleh tak salam-salaman, karena menjaga kesehatan keselamatan itu diutamakan. Nah, tapi assalamualaikum ucapan itu mestinya teruslah kita jadikan tradisi kita. Ini dah banyaklah kita hilang, ketemu kawan bukan assalamualaikum, gaya orang sana, oi cow, banyak sudah kita yang tidak kita amalkan. Jadi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, Allah menolong kita. Dan malam hari ini adalah malam yang mulia, malam yang sangat baik ini, malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, malam penegasan posisi Nabi sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai satu-satunya Nabi yang langsung diangkat oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke tempat Raf-Raf atau Mustawa, menerima perintah salat, sampai pada posisi atau kedudukan yang di dalam Al-Quran disebut dengan qaba qausaini aw adna. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Dalam surat An-Najm,
Subhanallah, Nabi kita adalah satu-satunya Nabi sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan ini wajib kita i'tikadkan. Nabi kita penutup para Nabi, Nabi kita lah penghulu seluruh Nabi dan Rasul, Nabi kita lah yang paling mulia di seluruh Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah. Karena Nabi kita adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini beliau menerima kewajiban salat 5 kali sehari semalam. Karena itu salat kita ini Nabi sebut as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itulah sarana mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kita ini mi'raj juga, mi'raj kita melalui salat. Mudah-mudahan Allah perbaiki salat kita, Allah khusyukkan kita dalam salat, Allah terima salat kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tolong ikuti setelah saya. Ini doa khusus untuk malam 27 Rajab yang diamalkan oleh para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi asraril muhibbin wa bil khalwah allati khassasta biha sayyidal mursalin أن ترحم قلبي الحزين وأن تكرمني يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به في ليلة 27 أن ترحم قلبي الحزين وأن تجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين في ليلة 27 أن ترحم قلبي الحزين وأن تجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.